kita semua yang beragama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang kami hormati pimpinan komisi beserta anggota Dewan Komisi Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang. Karena menurut Cipta Karya Pemukiman kemarin, Tata Ruang mengatakan bahwa sudah menyurati pihak pengembang, tapi tidak ada jawaban. Sampai dengan kemarin kita menginstruksikan kembali ya Bu, untuk menyurati, baru nanti kami akan menyampaikan ke yang lainnya. Monggo Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa itu Pasos belum diserahkan, betul itu. Jadi kami di dalam pengembangan ini, semua yang kami lakukan itu kami tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini yang kami acu untuk kaitannya dengan penyerahan Pasos itu adalah di Perwali nomor 14 tahun 2016. Salah satunya yang mungkin kami bisa sampaikan di sini adalah di Bu Ira, monggo di depan. tata cara itu dapat diserahkan apabila pembangunan sudah mencapai 75% sampai 90%. Dengan demikian, maka kami tetap mengacu ke situ. Nanti pada saatnya, karena kami posisi sekarang mencapai 80%, kami akan serahkan itu ketika keseluruhannya secara kumulatif mencapai 90%. Oleh itulah makanya selama kami masih melakukan kegiatan-kegiatan, maka kami punya kepentingan untuk menjaga wilayah kawasan itu agar supaya tertata, terjaga dan memberikan manfaat bagi warga maupun keseluruhan. Sehingga kami dalam hal ini tetap mengacu dan tidak bermaksud melanggar ketentuan yang dilakukan. Betul, kami pernah menerima surat dari DCKTR dan kami sedang dalam proses untuk berkoordinasi. Pada prinsipnya kami tidak bermaksud untuk menahan itu agar supaya tidak diserahkan sampai kapanpun, tidak. Kami tetap akan menyerahkan itu dan kami mohon agar supaya bisa dipahami pada saatnya nanti kami akan menyerahkan. Yang kedua, kami sampaikan mengenai permasalahan menggugat. Saya mohon maaf pertama karena topik hari ini kami siapkannya sebetulnya adalah mengenai masalah. Apalagi menurut Cipta Karya kemarin, Tata Ruang, bahwa sudah diberi peringatan. Sampai kapan? Sampai dengan sekarang saja Bapak masih menjanjikan. Sekarang mau 90%. Kenapa nggak waktu 80% dikasih saja? Kan aturannya 80. Tidak sampai 90. Kan gitu. Apakah di sini Bapak masih ingin dengan uang segitu dari warga, hanya silau dengan uang segitu tanpa mempunyai perasaan bagaimana warga itu? Dan yang kedua, untuk Pasos yang dimaksud tadi, ada beberapa bagian segmen yang memang sudah kita serahkan. Sebetulnya kami ada itu bukti serah terimanya secara administrasi. Hanya saja mohon maaf Bu Ketua, saya lupa bawa, saya akan susulkan nanti berita acaranya. Saya masih ingat, kebetulan saya di divisi perizinan di kantor. Jadi memang belum keseluruhan 100% Pasos diserahkan. Jadi saya menambahkan seperti itu. Untuk masalah IPL tadi sudah disampaikan Pak Aditya yang mengetahui langsung persis prosesnya seperti apa, kenaikannya seperti apa. Kami tidak terlalu paham mengetahui, tapi setahu saya setiap warga yang membeli properti dimanapun, bukan hanya di Villa Bukit Mas atau di wisata Bukit Mas, itu akan ada namanya yang BPJB, perjanjian jual beli. Di situ ada ketentuan-ketentuan, klausul-klausulnya bahwa bersedia membayar ini, membayar itu. Nah itu mungkin itu.
Akan tetapi mungkin kalau yang dimaksud masalah kenaikan bahwa diminta untuk adanya keterbukaan, adanya yang dirembuk oleh warga, mohon mungkin nanti petunjuk, mudah-mudahan kedepannya bisa dilakukan di sana supaya sama-sama ke depan enak, sama-sama ke depannya bisa tidak saling adanya gugatan yang terjadi seperti kemarin. Itu kalau saya menambahkan, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi, karena menurut kami memang pengembang dengan warga ini harus seiring. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan permasalahan ini sebenarnya kalau kami lihat ini memang sudah permasalahan ya Ibu ya. Jadi juga tempat waktu itu pemerintah kota coba memfasilitasi terkait permasalahan ini, dan kita sudah adakan rapat terkait pengaduan warga, yaitu sekitar bulan 2018. Jadi berkaitan yang waktu itu yang disampaikan pengaduan dari warga dan berkaitan dengan IPL-nya, yaitu iuran. Kalau kita melihat aturan di Perda 2017, memang IPL kita tidak mengenal IPL. Kita hanya mengenal dana swadaya masyarakat, di mana yang berhak memungut adalah RT RW. Itu ada persetujuan warga yang setelah dievaluasi besarannya oleh Pak Lurah atau Lurah. Namun kembali lagi karena ini IPL itu, makanya kami sebenarnya pengen tahu sebenarnya di mana perjanjiannya awal IPL itu sampai muncul, dan itu kemungkinan ada kesepakatan para pihak antara pengembang dan penghuni. Di situ kemungkinan biasanya terkait serah terima itu biasanya ada kesepakatan bahwa itu ke depan mungkin ada pembukaan kurang lebih seperti itu. Namun ya karena ini mungkin ada pengenaan sepihak oleh pengembang dan dirasa ini sangat memberatkan, ya kami mohon ini dilakukan evaluasi, jangan sepihak dilakukan oleh pengembang. Dan tadi yang disampaikan Pak Ibu tadi pertanggungjawaban selama ini kalau kami lihat sih memang belum ada di dalam rapat-rapat yang dulu juga belum menampakkan pertanggungjawaban. Itu yang harus kita antara pengembang dan penghuni harus transparan. Kira-kira ini penggunaannya untuk apa, jadi kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita melihat ternyata RT itu hanya fungsinya sebagai stempel di dalam perda ini tidak tepat. Karena RT RW itu fungsinya di sini juga melakukan pengamanan. Kurang lebih seperti itu. Fasosnya mana yang sudah disampaikan tadi, katanya itu sudah diserahkan semuanya yang wisata 1. Tolong Cipta Karya di bredel semuanya, termasuk dokumen penyerahannya serahkan ke pimpinan Komisi A. Dan kita akan lihat kondisi di lapangan, apakah hanya diserahkan secara dokumen tapi di lapangan masih dikuasai oleh pihak pengembang. Kita akan cek di lapangan. Jadi mohon seperti yang rapat sebelumnya, kami minta dokumen serah terima berita acaranya. Jadi pengembang nggak usah susah-susah memberikan kita dokumen-dokumen, karena pemerintah kota punya semua dokumen yang lengkap. Wisata Bukit Mas, jadi memang ada perumahan wisata Bukit Mas 1 dan perumahan wisata Bukit Mas 2. Jadi memang ada 2 segmen. Untuk perumahan wisata Bukit Mas 1, berdasarkan data kami memang terdapat BAST fisik tertanggal 30 Desember 2008. Jadi dalam BAST ini yang diserahkan adalah sisi jalan utama. Jadi bagian lahan pengembang yang terletak di jalan yang sisi paling utara, jalan raya. Kemudian berikutnya untuk wisata Bukit Mas 2, proses yang sudah dilakukan adalah berita acara serah terima administrasi terakhir Februari tahun 2016 pimpinan. Terima kasih. Tanggal berapa surat pertama Cipta Karya diluncurkan, surat kedua diluncurkan, terus persentase lahan itu sudah berapa persen Pak di persentase? Yang detail Bu ya. Pernah mengirim surat kepada Ibu Wali Kota Surabaya dengan intinya bahwa mengajukan keberatan terkait dengan pembentukan RT RW di lingkungan perumahan wisata Bukit Mas 1 dan 2. Jadi ketika tadi Pak Aditya ngomong bahwa tidak pernah tahu atau tidak pernah ada gugatan,
beliau sendiri ini yang bikin surat dan kirim kepada wali kota bahwa ada terkait dengan pembentukan RT RW. Menurut suratnya beliau bahwa harusnya di lingkungan situ Bukit Mas 1 dan 2 yang kelola bukan RT dan RW, tapi melainkan harusnya pada beliau selaku pengelola. Bahasanya seperti itu di dalam surat ini. Itu kemudian yang ditindaklanjutkan sama gugatan tun oleh pengembang wisata Bukit Mas 1 dan 2 terkait dengan SK wali kota tersebut. Jadi ketika ada informasi bahwa mereka tidak tahu, Pak Aditya sendiri yang bikin ini surat ini mengajukan keberatan karena harusnya beliau tahu. Yang kedua mengenai IPL, bahwa warga pernah mendatangani PPJP. Tidak ada di dalam PPJP terkait dengan masalah IPL dan segala macam. Sudah kami cek. Terus kemudian adanya di dalam BAST berita acara serah terima. Tapi di dalam BAST di situ disebutkan bahwa sudah tercantum nilai rupiahnya yang berbeda, ada di sini 150.000, berbeda-beda setiap warga. Yang jadi persoalan yang dilakukan keberatan oleh warga adalah kenaikan tiap tahunnya, Bu Pimpinan. Kenaikan tiap tahunnya itu gila-gilaan tanpa ada konfirmasi, ada klarifikasi ataupun ada negosiasi dan perundingan terkait dengan warga. Masalahnya juga ketika pembebanan IPL yang gila-gilaan itu dilakukan dengan cara pemaksaan dan ancaman. Kalau tidak bayar tidak boleh renovasi, kalau tidak bayar tidak boleh nambah daya listrik, tidak bayar tidak boleh pasang telepon dan segala macam fasilitas yang harusnya itu adalah hak warga untuk dapat semuanya sendiri. Pasang sesuatu atau apapun kan hak perdatanya dia. Harusnya itu kan hak perdata yang dilindungi. Ngapain ini kan dilarang-larang? Dalam kaitan IPL itu juga ketika sudah melakukan penyerahan, maka mereka tidak memiliki kewenangan apapun di atas itu. Dan apalagi di dalam awal BPJP itu kan hanya kerelaan warga untuk membantu pengelolaan untuk menjaga lingkungan yang dibuat oleh Bukit Mas yang sesuai dengan peraturan daerah, kaitan SKRK dan lain sebagainya. Sehingga pada saat ini saya minta Bu Ketua nanti minta rincian iuran yang dilakukan oleh warga itu jumlahnya berapa dan dikeluarkan untuk kepentingan apa saja. Memberikan penjelasan tadi bahwa warga ini mengambil upaya hukum melakukan gugatan perdata karena sebelumnya wakil RW kami dilaporkan ke Polda Jatim karena bahwa wakil RW dituduh menghasut warga melawan pengembang. Nah, setelah itu kami mengambil upaya gugatan perdata setelah perkara yang dilaporkan di Polda itu di SP3. Oleh sebab karena itu gugatan perdata berlanjut. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon disuarakan Pak, suara jenengan. Mari kita bangun komitmen. Saya tahu aset panjenengan di Surabaya masih banyak dan perlu perizinan berkelanjutan dengan Kota Surabaya, dengan pemerintah Kota Surabaya. RW adalah bagian dari pemerintah Kota Surabaya. Bu Wali Kota tidak akan menerima penghargaan dari internasional tanpa pelayanan RT RW yang cukup bagus. Kalau RW disakiti, berarti seluruh tubuh pemerintah kota juga sakit. Jadi kalau tidak bisa bersinergi, saya tahu aset pengembangan di Kota Surabaya masih cukup banyak. Warga gak usah khawatir, gak usah takut. Pemerintah kota akan hadir bersama panjenengan semuanya. Kalau panjenengan kaku, kita juga sebagai pemerintah juga bisa menggunakan kekakuan kita. Jadi mari kita bersinergi. Monggo kami kasih waktu sebelum rapat ini ditutup oleh Bu Ketua. Kami pada prinsipnya siap untuk bersinergi. Tidak ada masalah dengan sinergi dengan siapapun. Karena kami di sini datang dan kami hadir di Surabaya juga untuk membangun, bukan untuk merusak. Namun tetap dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang sudah kita sepakati bersama yang berlaku. Dan kami akan tetap mengikuti itu. Kalau ternyata dari kami ada hal-hal yang dirasa kurang tepat, tentu kami terbuka untuk koreksi. Namun sekali lagi kami mau menyampaikan bahwa kami tidak bermaksud untuk melanggar apapun
dan kami tidak bermaksud untuk tidak bersinergi dengan siapapun. Terima kasih. Pak Camat waktu kita mengadakan pertemuan dengan Camat. Jadi saya mau mempertegas apa yang dikatakan Pak Oscar. Kalau ada warga menunda bayar IPL karena menunggu proses penyelesaiannya seperti apa, tapi dalam masa itu mau merenovasi rumah karena rumahnya terkena rayap dan rusak. Jadi ada warga yang plafonnya jebol, ada yang lemarinya kena, jendelanya hancur. Tapi ketika mau merenovasi, kita dihadapkan pada tenaga security. Datang ke rumah, mengancam warga yang tidak membayar IPL dan tidak diperkenankan. Nah, mohon kami harus bagaimana kalau karena ini yang rumah rusak tidak hanya 1-2, banyak rumah yang rusak terkena rayap, termasuk rumah saya juga. Apa yang harus kami lakukan kalau kami dihadapkan pada tenaga security? Saya mohon Bu Lurah dan Pak Camat untuk menghadirkan posisi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, tolong lindungi warga kami yang ada di wilayah sana. Jangan sampai mereka terpangkas hak-haknya mau merenovasi rumahnya. Kan hanya sebatas bahwa IPL-nya kan gila-gilaan. IPL-nya ini dikenakan tarif yang semena-mena. Tidak ada peningkatan fase pelayanan kepada warga, tidak ada, tiba-tiba dinaikkan tiap tahun naik gila. Rata-rata warga adalah 1 juta sampai 2 juta setiap bulan loh. Itu setiap bulan 1 juta sampai 2 juta. BST itu tidak tercantum, bahwa di dalam BST itu tercantum hanya warga harus membayar iuran pengelolaan sebesar 150.000 sebulan. Oke, warga. Cuma tiba-tiba dalam tiap tahun, tiba-tiba si pengembang kirim surat. Sekarang IPL-nya adalah sekian, tiap tahun lagi sekarang IPL-nya sekian. Tidak ada di dalam BST itu kan hanya mencantumkan sekali aja informasi mengenai nilai. Nah, apalagi kalau kita tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketika ada ngomong bahwa ada perjanjian klausul baku kan tidak boleh. Ada tambahan. Berlaku IPL di wisata ini sejak kapan? Sejak pertama kali warga beli, ada yang beli 15 tahun, ada yang beli 12 tahun. Itu beli ya? Ya, cuma permasalahan ini startnya 2010. Pak, bagaimana dari sisi hukum ketika ada konsumen sudah menandatangani BST? Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada ancaman hukuman pidana 5 tahun ketika bahwa pengembang pelaku usaha ini menerapkan klausul kewajiban-kewajiban tambahan di luar dari kewajiban yang terdahulu. Kewajiban ketika ngomong perjanjian utamanya mencantumkan akan memenuhi kewajiban tambahan, itu dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun. Itu saya ingin tahu, IPL ini kan ditarik bagi sebenarnya aset negara ya, bukan? Tapi pengembang kok memberlakukan IPL ini ceritanya gimana? Harusnya kan fasum dan fasos itu kan nantinya adalah untuk ke Pemkot. Selama dalam prosesnya itu belum diserahkan ke Pemkot, bahasa harusnya adalah pengembang tarik iuran kepada warga, nilainya wajar. Bukan IPL. Ya. Cuma masalahnya di sana bukan hanya untuk biaya fasum dan fasos, ada biaya bahasanya adalah biaya bisnisnya pengembang. Karena setiap kali itu pengembang ditanyakan kemana transparansi keuangan, mau bilang kami yang melakukan rugi terhadap bisnis ini. Udah, kalau ngomong rugi bisnis kan bukan terpisah. Iya, jangan dibebankan. Apa yang Anda lihat, kenapa fasum-fasum nggak kunjung diserahkan ke pemerintah kota? Kalau kita ngomong secara awam ya, bayangin satu rumah aja 1 juta minimal yang kita paling rendah. Kalikan berapa ribu rumah? Kalau sikap Pemkot sendiri gimana Pak? Apa sudah pernah meminta fasum itu untuk segera dibalik? Kami sudah pernah melakukan rapat tahun 2018 dengan Pemkot bahwa harusnya tahun 2020 sudah ada penyerahan PSU, prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemkot. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan itu. Itu sampai Pemkot sampai mengeluarkan rekomendasi waktu pertemuan itu? Iya, Pemkot mengeluarkan rekomendasi. Cuma 2018 sampai 2020 ini tidak ada apapun. Nah, menurut tanggapan dari Pak Jenderal sendiri seperti apa nanti? Dari warga sangat bersyukur bahwa keluh kesahnya warga didengarkan oleh pemerintah, oleh anggota dewan. Apalagi keluar rekomendasi yang tadi kita dengar bahwa ada rekomendasi. Salah satu yang paling penting adalah warga bisa melakukan renovasi terhadap rumah yang rusak walaupun tidak bayar IPL dan IPL-nya dipending. Itu aja yang sangat disyukurkan oleh warga seperti itu. Pak, soal pembentukan tim audit gimana?
Kami dukung penuh apapun upaya yang dilakukan oleh anggota Dewan. Ketika anggota Dewan melakukan laporan audit butuh untuk audit, kami siap untuk membantu. Padahal sekelas pengembang seperti dia di Surabaya ini banyak, tapi tidak semua kalau seperti ini. Contohnya satu, masa sampai internet masuk PLN surat peringatan pada nggak bisa. Padahal sekarang pandemi COVID, anak-anak sekolah malu. Pemerintah kota menghentikan dan menunda segala masuk pasang dan yang beli. diajukan oleh PT Sinar Mas M sesuai dengan Halnya Undang-Undang beliau Nomor 11 harus Tahun 2015. menyelesaikan IPL, sedangkan dia sudah 80% yang harusnya sudah diserahkan ke pemerintah kota. Tadi bapak-bapak juga sudah dengar sendiri kan, kalau seharusnya Cipta Karya Tata Ruang sudah bicara bahwa mereka sudah memberikan surat untuk menyerahkan fase-fasenya, tapi sampai dengan detik mereka belum menyerahkan fase-fasenya. Bu, tadi sepertinya pengakuan dari pengembang kayaknya kurang berminat untuk bekerjasama dengan pemerintah kota dan Dewan. Apa kira-kira sikap Ya nanti kita tinjau ulang lagi setelah kita internal dengan teman-teman komisi, mungkin akan lebih keras lagi. Tentunya sekarang baru pos level 1 ya. Nanti ada pos selanjutnya. Bayu, ini kan ulah pengembang yang seenaknya itu ya. Artinya sanksi atau kita harus sampai ke sana nggak Bu? Sanksinya kan tadi sudah dijelaskan, tidak akan diberikan izin lagi kalau mereka mengembangkan usahanya kembali. Iya. Andai kata dia berubah nama, kita akan tinjau kembali lagi. Oh iya. Sampai betul-betul mereka tidak bisa berusaha di sini. Hasil hearing hari ini bersama Bukitmas. Kami dari Komisi A sangat kecewa dengan pernyataan-pernyataan kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh pengembang. Ternyata pengembang ini tidak mau sinergi dengan kami pemerintah kota. Padahal Komisi A ini menggelar rapat yang kedua untuk mentabayunkan, untuk mengklarifikasi dan mencarikan solusi terbaik antara pengembang dan juga warga kota Surabaya. Kami tahulah, kami juga berterima kasih pengembang hadir di kota Surabaya, menginvestasikan hartanya untuk menumbuhkan perekonomian di kota Surabaya. Tapi semangat itu ternyata tidak sevisi di awalnya, karena masih banyak penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pengembang, yaitu Sinarmas. Makanya kalau Sinarmas tetap kaku, kami juga lebih keras lagi, karena kami akan menghold, akan membekukan segala proses perizinan yang diajukan. Bukan hanya pada titik persil yang bermasalah, tapi seluruh aset, seluruh pengizinan yang ada di kota Surabaya yang diajukan oleh PT Sinarmas akan kita hold semuanya, termasuk kerjasama pemerintah kota yang ada kerjasama dengan PT Sinarmas, akan kita evaluasi semua kerjasama pemerintah kota terhadap pengembang. Itu sebagai wujud komitmen, karena kami tidak ingin ada intimidasi. Kenapa? IPL itu tidak ada aturan IPL pengembang memanfaatkan IPL. Ketika fasum-fasos itu diserahkan kepada pemerintah kota, itu pengelolaannya yaitu pemerintah kota. Nah, jika pengembang ini ngolor-ngolor waktu untuk menyerahkan fasum-fasos, berarti dia memanfaatkan aset pemerintah kota, dan ini bisa lari ke pidana nanti. Kota sudah bersurat 2 kali, tidak ada responsif yang cukup baik dari pengembang. Makanya kita kasih waktu Cipta Karya untuk memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Jika masih tetap, ya kita akan tegas lagi terhadap itu.